Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh mendapat pembaharuan, baik iman dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah tenangkanlah hati Yerusalem umatku. Sejarah kerajaan Israel dan Yehuda diwarnai dengan pelanggaran mereka terhadap perjanjian dengan Allah, sehingga melalui tangan bangsa Asyur yang memporak-porandakan Samaria dan hukuman atas kerajaan Yehuda menyusul lewat bangsa Babel di bawah Raja Nebukadnezar. Kerusakan ini begitu parah sehingga tanah Israel yang tadinya dipenuhi penduduk dan pertanian berubah menjadi semak belukar, tempat yang tidak berpenghuni dan penuh reruntuhan. Yang membuat Yehuda dibuang ke Babel adalah karena mereka mengalihkan harapan mereka dari Allah kepada bangsa-bangsa lain, juga kepada berhala-berhala mati. Dengan hukuman itu, Tuhan mengundang mereka untuk berdiam diri dan memikirkan secara mendalam siapa Tuhan itu sesungguhnya. Dan apakah pengenalan akan Tuhan dapat menumbuhkan harapan serta iman dan setia mereka kepada Tuhan? Saudara-saudara, tetapi kemudian datanglah waktunya pemulihan. Selama 70 tahun, mereka hanya memikirkan nasib mereka, yaitu bangsa yang besar, yang kehilangan tanah dan identitas sebagai umat Tuhan. Lalu mereka mengingat apa yang dikatakan Nabi Yesaya, khususnya Yesaya 40 ini, yang dibuka dengan kata, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Tuhan masih tetap menyebut mereka umatku. Dan menyebutkan lagi, engkau tidak kulupakan. Sungguh indah, Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan menyuruh nabi-nabinya kepada Israel untuk menghibur mereka. Tuhan tetap berbicara kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka. Bahkan Tuhan menyuruh untuk menenangkan hati umatnya, untuk bisa merasakan berkat yang terindah dari Tuhan. Dan sebagai konsekuensinya, umat harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara, pemulihan yang dialami bangsa Israel adalah gambaran bagi pemulihan yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bila saat ini keadaan kita sedih, kecewa, atau putus asa, maka kita perlu belajar menerima segala pengalaman pahit sebagai ajaran Tuhan dan tidak perlu tenggelam dalam kedukaan dan kesulitan hidup. Tuhan yang mengajar, Tuhan juga yang akan menghibur kita sehingga tetaplah berharap padanya. Tuhan tidak hanya ingin melepaskan kita dari berbagai kesulitan hidup, tapi Tuhan juga ingin supaya kita mengikutinya, yaitu menjadi pembawa berita baik tentang kasih karunia serta kuasa Tuhan kepada sesama kita. Khususnya di minggu-minggu Advent ini, mari kita menenangkan hati kita, juga hati sesama kita, untuk bisa menerima kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Selamat memasuki Advent bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di minggu-minggu Advent ini kami akan menenangkan hati kami, sehingga Tuhan masuk dan bekerja di dalam hati dan kehidupan kami. Amin.
dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. GKPS